Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, sekularisasi radikal. Meskipun ditunda pemerintah, penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila semakin meluas. Umat Islam bersama ormas-ormas Islam menuntut rancangan Undang-Undang HIP ini bukan hanya ditunda, tapi juga dibatalkan. Reaksi keras umat Islam adalah sangat wajar. Rancangan Undang-Undang HIP ini di samping memberikan angin segar terhadap komunisme, juga memberikan jalan menguatnya sekularisasi. Tidak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI, organisasi terlarang, dan larangan menyebarkan dan mengembangkan paham komunisme, Marxisme, Leninisme sebagai konsideran tentu patut dipertanyakan. Bagaimana mungkin rancangan undang-undang terkait dengan ideologi namun mengabaikan ancaman komunisme dan PKI yang telah menoreh luka yang dalam bagi negeri ini? Patut diduga, kalaupun tidak melegalkan kembali komunisme dan PKI, namun paling tidak mengabaikan ancaman komunisme bagi negeri ini, atau menganggap ancaman ideologi komunisme tidak relevan lagi. Padahal ideologi komunisme meskipun sudah gagal tapi tidaklah mati dan sangat mungkin kembali dihidupkan oleh penganutnya. Atau patut kita menduga pengabaian ini demi menyenangkan negara patron yang berideologi komunis. Sementara sekularisasi radikal ini tampak dari upaya mereduksi makna dan kedudukan agama. Dalam rancangan Undang-Undang HIP di pasal 12 menyebut tentang ciri manusia Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Rumusan itu mengandung paham sekularisme, sinkretisme, bahkan pluralisme agama. Peran agama pun didistorsi sebagai pembentuk mental dan karakter bangsa. Padahal agama dalam hal ini, Islam, seharusnya menjadi dasar dalam pengaturan segala aspek kehidupan. Hal itu tampak dalam pasal 23 rancangan Undang-Undang HIP ini disebutkan bahwa pembinaan agama sebagai pembentuk mental dan karakter bangsa dengan menjamin syarat-syarat spiritual dan material untuk kepentingan kepribadian dan kebudayaan nasional Indonesia dan menolak pengaruh buruk kebudayaan asing. Pengertian ketuhanan yang Maha Esa pun dikebiri dengan paham ketuhanan yang berkebudayaan sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat 2 rancangan Undang-Undang HIP. Paham ketuhanan yang berkebudayaan tak dapat dipungkiri diambil dari pidato Bung Karno saat sidang di BPUPKI. Dengan rumusan seperti ini, tak pelak posisi agama semakin termarginalisasi. Kedudukannya menjadi sekedar subbidang dari bidang mental spiritual. Fungsinya juga hanya menjadi alat dari pembentukan mental dan sekedar kebudayaan, bukan sebagai petunjuk dalam pengaturan hidup manusia di dalam semua aspek kehidupannya. Perlu kita catat, sesungguhnya Indonesia selama ini merupakan negara sekuler. Meskipun mencantumkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila, dalam kondisi seperti ini saja umat Islam sering kali disudutkan dengan tudingan anti Pancasila, anti NKRI. Perjuangan penegakan syariah Islam dianggap sebagai ancaman. Belakangan lebih parah lagi, khilafah sebagai ajaran Islam yang mulia pun dikriminalisasi bahkan dimonsterisasi. Apalagi dengan rumusan yang tercantum dalam RUU HIP, bisa dipastikan upaya memojokkan umat Islam dengan aspirasi syariah Islam yang kafah pun semakin beringas dilakukan dan seolah memiliki legitimasi yang kuat. Sekularisasi radikal ini jelas akan mengokohkan kapitalisme liberal yang sejatinya musuh negeri ini. Kapitalisme liberal bukan hanya ancaman tapi telah diadopsi dan menjadi penyebab berbagai krisis multidimensi negeri ini. Pancasila yang hanya sebatas filosofi namun tidak memiliki sistem operasional praktis telah dibajak untuk melegalkan kapitalisme liberal. Yang perlu juga kita waspadai, selama ini penafsiran terhadap Pancasila sangat tergantung kepada siapa yang berkuasa.
Dengan penafsiran sepihak ini, Pancasila lebih sering dijadikan sebagai alat untuk memukul lawan politik. Umat Islam yang sering dituding radikal, teroris, menjadi kambing hitam atas kegagalan elit politik sekuler untuk mengurus Indonesia. Padahal persoalannya karena sistem negeri ini dan elit sekuler mengadopsi kapitalisme liberal yang destruktif.